Selamat sore. Gimana nih kabar kalian sebelumnya? Alhamdulillah baik sih sejauh ini. Ini kalian tuh habis ada kelas atau gimana? Mungkin kapan? Kalau aku tadi pagi ada kelas gitu. Kalau kakak? dari LBK. Habis dari BK. Kakak yang ini? Kak, saya habis jalan-jalan kok biar meeting. Jalan-jalan ya. Untuk masnya? Kebetulan hari ini nggak ada kelas, jadi ada bahan aja di kelas. Enak ya, biasanya ada bahan kelas. Sebelumnya mungkin kan kita belum saling kenal ya. Kalian emang udah kenal belum? Si Cuna. Jadi sebelumnya dari aku dulu kalian. Perkenalkan nama saya dari Ramadhani. Kalian boleh panggil saya Aldi. Senyamannya aja mau manggil nama, kak, mbak atau apa, terserah sama kalian. Mungkin kita nama satu dulu ya dari kakaknya mungkin. Oke, mungkin ini mungkin nama jurusan sama komputer boleh. Perkenalkan, nama aku Aina Fadila, biasa dipanggil Naya atau Ayah di sini. Aku dari jurusan psikologi Universitas Negeri Malang. Halo ayah. Halo. Mungkin mbak. Saya satu-satu dari Suardani dari Manggila dari LBK. Saya Adila Naila dari Prodi BK juga sama kayak Gila. Saya juga sama dari Universitas Negeri Malang. Oke, masnya. Saya Yusuf Faridra, bisa dipanggil Rendra, dari Prodi S1 Psikologi. Kampusnya sama. Jadi kalian dari kampus yang sama ya. Mungkin sebelumnya saya di sini bakalan kasih tahu kalau kita tuh bakalan ada kegiatan konseling kelompok, dimana nanti kita semua tuh kayak saling sharing satu sama lain tentang permasalahan kita maupun yang mengganti di hati kita atau pikiran kita. Nah, jadi kita di sini mau tamanin akses kerahasiaannya. Jadi saya sendiri bakalan menjaga kerahasiaan dari cerita kalian, dan untuk teman-teman sekalian juga kita sepakati untuk menjaga kerahasiaan yang semua diceritain di sini, kayak selesai di sini ceritanya juga sampai di sini saja, kayak gitu. Sepakat nggak ya teman-teman? Mungkin ini bisa kita langsung mulai aja. Mungkin kalian dari masnya bisa cerita tentang apa? Kalau dari aku tuh dari beberapa minggu kebelakang sebenarnya nggak gitu ada banyak terampung, cuman ada beberapa itu yang cukup mengganjal. Kayak kemarin tuh sempat ikut panitia juga, dan kepanitiaan itu bisa dibilang lumayan toksik lah. Kayak dari segi dari segi atasannya juga, kemudian dari segi time manajemennya juga, dari segi penugasannya juga tuh kayak benar-benar yang se-toxic itu, dan benar-benar mepet banget dengan deadline acara juga gitu. Jadi kayak benar-benar menguras tenaga, menguras pikiran juga sih. Jadi mas kayak merasa agak sedikit dirugikan ya sebetulnya karena emang hasilnya toxic. Iya. Mungkin dari bang. Sebenarnya udah beberapa minggu ini saya merasa kalau saya itu lagi di masa demotivasi belajar, Kak. Nah, karena saya sibuk kepanitiaan juga, terus juga dengan tugas-tugasnya yang numpuk, jadinya saya lebih kayak ke arah demotivasi belajar, kayak males belajar gitu, jadinya kurang semangat belajar. Kayak merasa gak ada semangat lagi belajar karena susah ngebagi waktu. Iya. Coba waktu bagi bilang gimana? Kalau saya kan udah masuk semester 3 ya Kak. Jadi pada saat semester 3 ini tugasnya banyak, terus saya jadi burnout gitu, jadi stres banget lah buat semester 3 ini. Bang bilang ngerasa stres ya, banyak banget tugas. Kalau untuk bahan ayah sendiri? Oke, mungkin kalau untuk masalah aku ya, aku tuh mirip-mirip sama Mbak Dina sama Mas Hendra. Kita kayak sebenarnya kita semua mirip ya. Kita sama aku juga kebetulan semester 3 juga, dan lagi banyak tugas, dan dimana aku juga ikut organisasi, dan kebetulan aku juga ikut kayak sebagai volunteer di kemanitiaan sama Mas Hendra juga, dan itu
Dan kayak apa ya, di satu waktu yang sama ada tugas, ada beberapa proker yang harus dijalani. Dari beberapa proker juga ada yang aku sebagai CO-nya itu kan bikin kepala kayak meledak kayak pusing banget gitu kan. Itu benar-benar menguras, nge-drain energi aku banget, drain aku banget. Dan benar demotivasi belajar juga. Aku kalau di kelas tuh jadi yang ngantuk, jadi yang males banget ngikutin pelajaran, kayaknya apa sih gitu. Dan karena aku banyak kegiatan, aku juga jadi suka drop, yang dimana kalau misalnya nggak masuk beberapa kali pertemuan, di setelah pertemuan selanjutnya itu kan jadi gak ngerti apa-apa ya. Itu bikin nambah males lagi gitu loh ngikutinnya, buat ngikutin ritme perkuliahan lagi tuh kayak udah capek banget nih gitu. Kalau akhirnya aku lagi terasa Jadi masalah itu kayak karena itu kurang lebih sama lah ya, kayak manajemen waktu juga, terus malas belajar juga, kayak ngerasa terus tadi di rumah ini. Mungkin kan kita udah tahu nih masalah satu sama lain, dari dasarnya udah nggak adil lah, nggak jelas sama benar. Mungkin karena di sini kita kayak mungkin dong kita bahas tempatnya kayak empat bahas tempatnya, jadi kita bakalan sepakatin buat ngebahas satu masalah yang mungkin agak sedikit urgent untuk kita bahas, jadi bisa kita bahas sekarang. Mungkin kita bikin kesepakatan aja masalah siapa, mungkin ada yang mau ininya diri untuk membahas masalahnya. Jadi masalahnya Mbak Anissa. Boleh kalau Mbak Anissa berkenan. Kayak lebih jelas lagi masalah Mbak. Jadi permasalahan saya ini udah berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Di 2 minggu ini sebenarnya ketika masuk ke dunia perkuliahan ini tuh kurang lebih masih ada semangat belajarnya, tapi makin kesini makin mendekati UTS tuh kayak bener tadi yang dibilang sama Mbak Aya, kalau misalnya lebih drain gitu loh, kayak apa semangatnya udah nggak ada lagi gara-gara mungkin dengan apa join volunteer tadi, terus juga tugas-tugasnya makin kesini makin banyak, deadline-nya deket-deket juga gitu. Jadi kecapean sendiri, nggak bisa apa namanya memanage semuanya, terus jadinya tidurnya juga lama, tidurnya lebih pagi dan jadinya ngedrop jarang ke kelas dan akhirnya demotivasi lagi gitu sih. Tapi saya juga sebelumnya tuh kayak ini kan Mbak Adila tuh kayak merasa kalau Mbak Adila tuh jadi malas belajar karena capek, kebetulan capek sama kayak ikutin volunteer segala macam, terus juga tidur lagi kurang kayak gitu. Aku pengen nanya, ada nggak sih kayak aktivitas yang mungkin Mbak Adila lakukan itu biar semangat belajar Mbak Adila tuh bisa balik lagi seperti awal sebelum kayak Mbak Adila tuh kayak malas belajar kayak sekarang? Kalau untuk aktivitas atau kegiatan yang suka aku lakuin akhir-akhir ini sih lebih ke cuma baca buku ya, baca buku. Maksudnya aku ngalihin rasa malasku itu semua dengan baca buku, karena aku akhir-akhir ini lagi suka baca buku novel buat ngalihin juga rasa capekku gitu sih Kak. Dengan baca buku Mbak Adila jadi ngerasa kayak hidup lagi gitu ya, kayak lebih semangat gitu. Sama ada sebenarnya lagi sih kayak kan kalau misalkan di kelas itu kan kalau malas belajar itu kan kayak kita kan pasti butuh dorongan gitu kan. Nah untuk dari teman-teman Mbak Adila gitu kayak dia tuh kayak ada masih semangat gak sih, atau kayak yang Mbak Adila gitu kayak biar Mbak Adila tuh ngerasa kalau Mbak Adila malas tapi dengan dorongan dari teman-teman Mbak Adila tuh Mbak Adila bisa kayak aku harus belajar nih, harus semangat lagi, nggak boleh malas lagi, karena kan teman-teman Mbak Adila juga kayak mereka tuh kayak rajin gitu. Kalau dari lingkup teman-temanku sih, aku kan nggak pernah cerita ini, tapi ada teman-temanku yang merasa kok aku jadi jarang ada di kelas ya, aku jarang masuk. Gitu. Aku waktu itu pernah ditanya sama satu temanku kayak, kamu kenapa aku jarang masuk kelas gitu. Terus habis itu aku bilang, aku kayaknya akhir-akhir ini drop deh, jadi sering sakit gitu. Terus kata temanku juga ngerasa kalau misalnya aku nih kayak kecapean gitu, jadi dia bilang katanya ya nggak apa-apa istirahat dulu, tapi
kalau bisa minggu depan masuk soalnya ada bla 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 bla, kayak dijelasin rangkaian untuk minggu depan mata kuliahnya gitu. Nah dari situ aku ngerasa kayak dia nggak support aku, tapi dengan cara dia nanyain aku ngerasa kayak ada satu perhatian kecil gitu, tapi sisanya aku jarang terbuka sama siapapun, terus aku nggak bilang ke teman-temanku kalau aku ngerasa kayak gitu. Jadi secara langsung tuh dia ngasih perhatian yang coba mungkin dari permasalahan Mbak Dila kayak tadi kan kita sempat tahu kan kalau permasalahan kita kan kurang lebih sama dari masnya mungkin apa banyak ada yang sama kayak Mbak Dila kayak tengah-tengah gitu. Boleh Mbak Dila? Ya mungkin saya juga pernah mengalami seperti Mbak Dila yang misalnya malas masuk kuliah, malas kerjaan tugas, berarti itu sangat-sangat berpengaruh lah pada nilai, terus apalagi sama kegiatan. Terus mungkin seperti waktu saya kayak gitu, saya biasanya ngelakuin mungkin bisa video call ya sama orang tua biar ingat bahwa kalau kita di kampus ini ya memang demi orang tua kayak gitu, biar semangatnya tuh bisa tumbuh lagi. Atau kalau misal jenuh nih, kalau misal jenuh pada saat mengerjakan tugas, bisa kita buat keluar-keluar bentar. Habis itu kalau misal ada waktu senggang, kita mulai lagi buat mengerjakan tugas. Itu dari versi saya itu. Karena ini Mbak Dila kayak tip kalau anak rumah biar obatin rasa kangen lah ya biar sebelum ngatain belajar terus kayak main keluar sama teman-teman biar lebih have fun gitu. Mungkin Mbak Naya atau Mas ada yang Aku dulu deh aku dulu. ya. Kalau aku apakah perlu diulangin lagi kayak kita merasakan apa? Kayak kita kan ini ya capek karena kuliah segala macam gitu-gitu, lagi hektik-hektiknya lah semester 3 kan kalau kata orang-orang kalau semester 5 itu semester kematian, semester 3 tuh kayak pintu semester kematian itu katanya saya sih gitu ya. Dan kalau dipikir-pikir benar sih, kayak kita udah mulai banyak banget tugas-tugas yang ngelanda hidup kita, ngelanda sejauh inilah intinya yang udah kita jalani kemarin. Nah kalau misalnya cara aku buat membalikin rasa semangat, aku biasanya me time. Nah sebenarnya aku ada beberapa cara dan kebetulan aku bersyukur aku punya cara-cara itu, kayak maksudnya nggak harus terpaku sama satu hal. Nah mungkin kalau misalnya untuk me time biasanya aku kayak nonton sendiri atau kayak jalan-jalan sendiri, kayak nongkrong sendirian gitu, jajan-jajan manis. Itu tuh menurut aku works banget buat aku. Itu efektif banget buat ningkatin kayak rasa semangat aku lagi, rasa aku merasa udah jadi diri aku balik nih gitu. Atau biasanya aku juga main sama temen aku, tapi kebetulan teman-teman aku kan kalau teman-teman kampus aku tuh yang jarang main ngajak keluar gitu loh sama teman-teman di fakultas jurusan. Cuman aku tuh punya organisasi gitu, dan dimana aku tuh teman-teman yang benar-benar deket tuh biasanya dari situ, dan aku ngajakin mereka mainnya itu ya udah aku minta jangan ada yang buka laptop ya sekarang, kita curhat, kita ngobrol. Nah kalau misalnya kayak gitu itu jujur bisa kita ngeluarin unek-unek segala macam kayak gitu, itu works juga, itu efektif kalau buat aku gitu sih. Terus tadi kan Mbak bilang mention soal telepon orang tua. Jujur aku tuh dulu suka banget telepon orang tua, kayak dikit-dikit telepon. Cuman sekarang justru ya jujur ini mungkin aku agak oversharing dikit. Jujur sekarang aku malah kayaknya menelpon orang tua adalah cara untuk menghambat aku kembali ke diriku kemarin, karena lagi ada masalah juga, dan kedua mungkin efek jauh, jadi kayak aku sekarang ngerasanya kalau cerita lewat telepon tuh kayak kurang efektif, kurang bagus buat aku. Jadi kayak aku jadi ngerasa sedikit durhaka, tapi jadi jarang ngabarin juga ke orang tua sampai ditanya-tanyain mulu gitu sih kalau aku. Jadi Mbak Naya sendiri kayak mungkin me time ya, sering me time ya, berarti berani apa sendiri gitu ya. Terus paling tadi yang kayak soal kalau misalnya itu sama teman itu better kalau misalkan mereka tuh tanpa jalan gitu. Jadi biar kita sharing satu sama lain itu jadi recharge energi kita. Betul banget. Kalau dari aku sendiri sebenarnya lebih simpel lagi sih. Mungkin sama kayak Naya juga, kalau aku kalau emang lagi pusing-pusingnya terus juga ada masalah tugas sama perkuliahan itu, seringnya tuh lebih ke me time kayak kan.
entah ke coffee shop buat beli kopi atau apapun itu yang ujung-ujungnya kopi juga. Kalau nggak gitu biasanya sih seringnya ke gym juga buat kayak ngelampiasin aja. Kalau emang udah lagi capek, ya udah sekalian capekin, keluarin semuanya. Habis itu nanti kalau udah dari gym udah lebih fresh lagi sebenarnya. Dan kalau buat tadi yang temen gue cerita apa itu, sebenarnya apa ya? Kalau buat cerita-cerita lagi itu nggak ada sih. Kayak buat temen yang bisa diajak buat sharing gitu, jarang lah kalaupun ada. Jadi kebanyakan emang lebih sering gue sendiri dan udah melampiasin ke hal yang bisa lampiasin lagi. Sama kurang lebih sama ya kalau udah sama barangnya kayak me time gitu. Tadi teman bahas kalau ya dari kalian tuh kayak beda-beda, ada yang ini buat buka salah teman cerita sharing biar nggak pendem sendiri, tapi ada yang lebih pendem sendiri. Mungkin itu kayak biar nggak biar nggak teman mikirin hal tentang kita atau gimana. Mungkin kembali lah ya. Untuk saat ini tuh kan kayak Mbak Dila tuh masih seperti itu, kayak masih merasa masih suka malas-malasnya gitu, atau mungkin ada perubahan sedikit dari diri Mbak Dila? Dari saya sendiri kan itu sudah berlangsung selama 2 minggu ke belakang. Nah, masuk minggu akhir ini saya udah merasa kayak bisa sedikit demi sedikit nggak semalas 2 minggu kemarin itu. Lebih ke selain baca buku, saya juga ngelakuin self reward yang kayak tadi Mbak Aya sama Masnya, dengan cara melampiasin rasa capek itu atau enggak ngasih reward ke diri dengan beli makanan manis atau beli yang lagi dipengen gitu, entah barang atau makanan gitu. Itu menurutku juga ngebantu rasa ngilangin rasa malasku yang kemarin-kemarin sih gitu. Jadi untuk sekarang mungkin Mbak Dila udah ada sedikit perubahan karena hal-hal yang Mbak Dila lakuin ya sebelumnya. Kita tadi kan sempat membahas juga soal orang tua, kayak kalau misalkan dari Mbak Dila atau Mbak Ainaya ya, itu tuh kalau capek tuh kayak dulu tuh biasanya tuh kalau suka sering ke nah untuk Mbak Dila sendiri tuh ada nggak kayak cerita ke orang tua kayak gitu? Kalau cerita ke orang tua tentang yang demotivasi tadi itu jujur enggak sih, karena menurutku kalau misalnya aku ngasih tahu akan menjadi pikiran dan beban untuk mereka, karena kan mereka kan juga punya pikirannya masing-masing, kayak entah pekerjaannya, entah ngurusin rumah kayak mama misalnya ngurusin rumah ini adik gitu kan. Aku nggak mau nambah beban buat mereka, jadi kadang aku cuma ngabarin pakai foto. Aku nggak telepon, aku cuma ngabarin pakai foto. Aku lagi stres belajar ini. Terus respon mama cuma bilang kayak, iya kalau capek istirahat pelan-pelan aja, nggak harus langsung selesai gitu. Besok masih bisa. Tuh. Terus kalau aku cerita sama ayah lebih ke kalau ayah tuh lebih nanyain tentang kegiatan harinya ada apa aja gitu. Kalau misalnya emang capek istirahat aja dok gitu kata ayah. Jadi Mbak Dila sendiri juga nggak mau mikir orang tua Mbak Dila tuh kepikiran sama Mbak Dila ya, jadi kayak diusahain buat ngasih kabar itu yang baik-baik aja. Alhamdulillah juga respon Mbak Dilanya juga, respon dari orang tua Mbak Dilanya juga baik. Mungkin sendiri ada kayak kesukaan atau saran tersendiri buat Mbak Dila, kayak dari Mbak Dila, Mbak Dila atau Mas ini, kayak supaya Mbak Dila tuh bisa merasa jauh lebih better gitu. Saran gitu kayak Mbak Dila tuh bisa Oke, mungkin dari saran dari teman-teman mungkin Mbak Dila bisa dicoba ya dari Mbak dan Masnya biar mungkin bisa menjadi diri Mbak Dila biar motivasi belajarnya enggak nurun lagi, biar lebih baik. Mungkin coba dulu
pendapat dari teman-teman kayak gitu. Terus tadi juga Mbak Adila juga udah bagus sih, maksudnya nggak bikin orang tua khawatir, misal biar ngabarin orang tua kayak gitu, biar kita ngubungin orang tua biar ingat aja bahwa kalau misal kita di malam tuh ya demi orang tua juga kayak gitu, karena orang tua juga demi anak. Udah sih itu. Mungkin Mas kalau dari aku mungkin nih tadi sempat dengar juga kamu ikut dari mungkin acara-acara gitu ya. Mungkin kalau aku biasanya kalau misalnya lagi demotivasi kayak gitu, ini tadi aku nggak sempat bilang, cuman biasanya aku nyari teman buat belajar bareng gitu. Terus kayak apa ya, intinya orang-orang yang emang ini bisa lebih picky ya milihnya, kayak kita lebih bisa melihat dan memilih untuk teman-teman yang emang bisa diajak buat belajar kayak gitu. Menurut aku itu opsi salah satu cara yang bagus buat meningkatkan motivasi kita. Aku mau menanggapi dari sarannya Mbak Aya tadi. Kan tadi kakaknya bilang kayak nyari teman belajar gitu kan. Sebelumnya akhir-akhir ini kan aku juga sempat rajin keluar atau rajin nongkrong sama teman-temanku kan. Tapi itu alasannya belajar bersama-sama. Terus justru di aku nggak begitu works karena jatuhnya malah kayak ada something yang baru atau kayak misalnya ngobrol inilah itulah, malah jadinya kayak enggak. Terus juga kan kalau misalnya ngobrol nongkrong bareng-bareng kan misalnya semua buka laptop ya, mejanya nggak cukup, jadi kayak ya udah nanti aku yang ngalah atau pas aku buka aku malah diajak ngelakuin kegiatan lain. Jadi menurutku kalau misalnya belajar bareng-bareng itu kurang works. Nah tapi sebelum masuk semester 3 ini, semester 1 semester 2 ini, aku kalau misalnya nugas itu selalu sama cowokku. Nah dari situ kalau misalnya aku kan semester 1 semester 2 kan masih punya semangat belajar. Nah maksudnya masih semangat banget gitu. Nah pas aku belajar sama cowokku ini, karena dia punya kegiatan lain yang jatuhnya nyuekin aku, jadi aku tuh lebih belajar kalau bareng cowokku, karena aku kan gak punya kegiatan lain dong selain buka laptop ngerjain tugasku gitu. Makanya semester 1 semester 2 ini semangatku juga bagus, maksudnya kayak aku jadi lebih sering baca yang seharusnya materinya belum aku pelajari gitu. Nah tapi masuk semester 3 ini gara-gara aku main lebih lagi sama teman-temanku, terus juga sering ninggalin tugas-tugasku, jadinya kayak pas nyampe rumah yang niatnya mau ngerjain tugas atau belajar lagi itu jadi capek gara-gara udah energinya udah di luar diambil sama teman-teman. Kalau misalkan soal belajar bareng sama teman-teman itu nanti malah bukan belajar, malah kita Badila sama teman-temannya itu kayak malah saling sharing, jadi pekerjaan itunya tuh kayak tugas-tugas itu malah jadi dikerjain. Sedangkan ya saat Badila lagi sama pasien Badila kayak dia nyampe, jadi Badila tuh merasa daripada Badila diem aja mending ngerjain tugas yang Badila perlu kerjain. Itu mungkin saran. Mungkin saya paham betul apa yang bisa disebut Mbak Adila, kayak bisa apalagi kan Mbak Adila saat ini kan rantau kan, kayak bingung harus kalau mau apa-apa mau kemana punya dari Mbak Adila biasanya ke orang tua, terus kadang Mbak Adila kan kayak merasa mungkin bisa dibilang toksik ya dengan Mbak Adila, karena dari ini Mbak Adila bilang kalau misalkan volunteer terus jadi merasa malas gitu kan sama tugas-tugas Mbak Adila. Tapi intinya tadi dapat beberapa saran dari teman-teman juga yang mungkin bisa nanti teman-teman tuh bagus yang bisa melalui yang diterapkan mungkin diri kita sendiri. Mungkin
sesi konseling kita. Nama pertama yang menjadi keadilan sebelum itu. Mungkin sebelumnya saya ingin nanya sebelum Mbak Adila, dari yang udah Mbak Adila dapat itu dari saran teman-teman tuh langkah pertama apa yang mungkin bakal Mbak Adila lakuin Untuk diriku yang lebih baik lagi biar nggak demotivasi lagi, menurutku aku akan ngelakuin hal seperti semester sebelumnya. Mungkin aku bisa lebih lagi banyak interaksi atau jalan sama cowokku seperti yang sebelumnya, karena kan semester sebelumnya kan aku membaik. Nah semenjak masuk semester 3 ini aku jadi nggak baik gitu. Terus aku lebih rajin lagi ya self rewardnya, kayak jajan makanan enak-enak gitu ya. Terus mungkin aku juga bisa ngasih energi capekku tadi ke beberapa hal yang bikin makin capek, dan jadinya istirahat aja, nggak banyak pikiran, nggak banyak. Jadi ya di hari-hari berikutnya aku nggak ngerasa lebih lagi capeknya gitu. Atau juga bisa tadi saran dari Mbak Bila kayak lebih sering ngabarin orang tua tentang ABCD-nya biar mereka tahu gimana kondisiku sekarang. mungkin kayak Mbak Adila jadi bakalan sering bareng sama cowok Mbak Adila ya, kayak rasa mungkin kayak lebih nge-recharge energi Mbak Adila gitu. Jadi bagaimana nih perasaan Mbak Adila setelah melakukan konseling kelompok, kan karena sebelumnya Mbak Adila juga belum mencoba konseling kelompok itu. Perasaan saya overall jadi lebih baik, lebih lega, terus jadi lebih tahu saran-saran apa yang harus dilakuin kalau lagi demotivasi. Kan tadi teman-teman udah ngasih tahu juga saran-saran yang terbaik untuk aku. Terus juga jadi punya pandangan baru tentang kalau misalnya demotivasi itu ternyata enggak bisa loh diatasi secepat itu dengan cara self reward atau something lainnya gitu. Jadi dari masalah Mbak Adila tadi, kalau misalkan masalah Mbak Adila kan kayak malas belajar, itu kan belajar. Nah, terus dapat saran dari teman-teman buat self reward, terus kayak lakuin hal apapun yang Mbak Adila suka, yang Mbak Adila bilang dengan jalan-jalan dan lain, atau misalkan jalan sama cowok Mbak Adila sendiri. Mungkin untuk sesi ngobrol kali ini bisa kita akhiri ya teman-teman. Makasih banget buat Mbak Adila karena udah mau permasalahan yang kita angkat bareng-bareng dan kita bahas sama-sama. Makasih banget teman-teman yang udah mulai meluangin waktunya buat membahas permasalahan Mbak Adila. Mungkin nanti di konseling berikutnya kita bakalan gantiin tahap permasalahan Mbak Adila, Mbak Aya, atau Mas Rendra. Yang seperti tadi saya bilang di awal, kalau misalkan kita nerapin asas